dengan NIM H022390 dari kelas Ilmu Tanah B dengan koas Mas Rian Fatureza. Nah, di sini aku akan membuat video tutorial bagaimana cara penggunaan aplikasi SPSS dan juga RStudio untuk mengetahui bagaimana pengaruh perlakuan kombinasi terhadap redox, entotal tanah dan juga P tersedia. Lalu, bagaimana sih korelasi antara redox dengan entotal tanah, redox dengan P tersedia dan juga entotal tanah terhadap P tersedia? Selamat menyaksikan. Oke, di sini kita menggunakan dua aplikasi, yaitu ada RStudio dan juga SPSS. Nah, aplikasi yang pertama kita gunakan adalah SPSS terlebih dahulu. Kita buka dulu aplikasinya. Nah, lalu kita upload file dengan klik file, kita pilih open, pilih data. Kita pilih data rancap yang versi type-nya itu SPSS, kita open. Nah, di sini kita pastikan untuk variabel redox, entotal, dan AVP atau P yang tersedia itu memiliki tipe numerik, sedangkan untuk measure-nya itu scale. Nah, lalu kita lakukan uji normalitas dengan cara klik analyze, lalu non-parametric test, kita ke legasi dialog, lalu kita pilih satu sampel KS. Nah, di sini kita masukkan ke tiga variabel yang ada secara satu-satu. Lalu kita klik OK. Nah, di sini dapat terlihat untuk nilai sig dari variabel redox, entotal, dan AVP itu sama-sama memiliki nilai yang kurang dari 0,01. Perlu dilakukan uji transformasi data. Nah, kita ke lembar yang tadi, kita pilih transform, lalu compute variable. Nah, di sini kita ketikkan redox underscore 1. Untuk numeriknya kita isikan rumus SQRT kurung buka, kita masukkan redox, pindah ke kanan, lalu untuk kurung tutup kita kalikan dengan bintang dengan angka 2. Lalu kita oke. Nah, di sini kan muncul tabel baru ya, karena ini ada tabel dengan nama redox underscore 1. Nah, yang selanjutnya kita lakukan uji transformasi data lagi untuk variabel yang lainnya dengan cara yang masih sama. Lalu kita ke entotal. Lalu klik OK. Ini juga udah muncul lagi, lalu kita transformasi data untuk yang P tersedia. Kita masukkan yang AVP ke kolom numerik. Kita klikkan OK. Nah, ini juga sudah muncul ya teman-teman dari ketiga hasil transformasi datanya. Lalu selanjutnya kita lakukan uji normalitas kembali. Nah, caranya masih sama, kita ke analyze, numeric test, lalu ke legasi dialogs, terus ke satu sampel KS. Nah, ini kita keluarkan semuanya, kita ganti ke output hasil uji transformasi data tadi. Kita masukkan satu persatu, terus kita klik OK. Nah, di sini dapat terlihat untuk nilai sig dari variabel redox dan entotal itu sudah lebih dari 0,01, sedangkan untuk nilai dari variabel AVP atau P tersedia masih kurang dari 0,01. Nah, maka dilakukan uji non-parametric Kruskal-Wallis. Nah, untuk uji non-parametric Kruskal-Wallis kita lakukan di analyze, lalu non-parametric test, kita ke independent sample, kita ke bagian fields. Nah, di sini kita setting dulu untuk custom. Untuk test fields-nya kita masukkan dari P tersedia atau AVP karena nilainya masih kurang dari 0,01. Untuk groups-nya kita masukkan MFC dan compose, tapi kita masukkan satu persatu terlebih dahulu. Lalu kita masukkan MFC ke bagian groups. Lalu kita klik run. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk yang compose. Kita keluarkan, lalu kita masukkan yang compose. Kita klik run. Nah, di sini ada tabel dari hubungan antara P tersedia terhadap MFC di mana nilai sig-nya itu lebih dari 0,05, yang berarti bahwa tidak adanya pengaruh yang signifikan antara pemberian dari MFC dan juga compose itu sendiri. Lalu selanjutnya kita klik analyze, kita ke general linear model, kita ke univariate. Nah, di depan variabelnya ini kita masukkan redox, entotal, dan AVP atau P tersedia secara satu persatu. Di sini memasukkan redoxnya terlebih dahulu. Nah, untuk fixednya ini kita masukkan MVP dan compose sekaligus. Lalu kita ke bagian model, ke build terms, lalu kita masukkan MVP dan compose satu persatu, dan kita blok keduanya untuk menunjukkan pengaruh perlakuan kombinasi. Lalu kita klik continue, lalu kita ke post stop. Di sini sama, kita masukkan MFC dan juga compose-nya satu persatu. Lalu kita checklist yang Duncan ini, lalu kita blok MFC dan juga compose, dan kita pindah ke kanan. Di sini kita klik continue. Terus kita klik OK aja. Nah, di sini dapat dilihat untuk hasil dari sig MFC dan juga compose itu lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberian MFC dan juga compose itu tidak memberikan pengaruh yang secara nyata terhadap redox. Lalu kita lanjutkan ke analyze dan juga untuk uji-uji variabel selanjutnya. Kita ganti ke entotal. Untuk ininya juga masih sama. Postopnya juga masih sama. Lalu kita klik OK aja. Nah, dari hasilnya ini dapat diketahui untuk nilai sig dari MFC dan juga kombinasi itu kurang dari 0,05, sehingga dapat diketahui untuk pemberian dari MFC dan juga kombinasi itu sangat mempengaruhi untuk entotal. Sedangkan untuk compose itu sendiri nilai sig-nya lebih dari 0,05, sehingga dapat diketahui untuk pemberian compose itu sendiri tidak berpengaruh nyata terhadap entotal. Selanjutnya kita ke P tersedia. Caranya masih sama.
Yang n total kita keluarin ganti AVP. Lalu kita klik OK aja. Nah, di sini dapat diketahui bahwa nilai SIG dari MFG, kompas, dan juga kombinasi itu lebih dari 0,05, sehingga tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap pack tersedia di melakukan tersebut. Nah, selanjutnya kita lakukan uji lanjut Duncan. Untuk dari redox itu sendiri ada satu subset yang berarti cuma A aja. Lalu untuk N total ada dua subset yang berarti A dan B. Lalu untuk AVP atau pack tersedia itu ada satu subset yang berarti A. Nah, selanjutnya kita lakukan uji korelasi dengan cara klik analyze, lalu ke bagian correlate, lalu ke bivariate. Nah, di sini kita masukkan yang redox dan N total terlebih dahulu. Lalu kita klik yang person dan juga to tailored, lalu kita OK aja. Terus kita ulangi lagi step yang sama dengan mengubah yang N total menjadi AVP atau P tersedia. Nah, lalu kita klik OK. Dan untuk yang terakhir kita uji korelasi untuk P tersedia dengan N total. Kita klik OK. Nah, ini didapatkan nilai korelasi untuk redox dan N total sendiri itu memiliki nilai yang negatif, yang berarti berkorelasi lemah. Untuk nilai SIG yang lebih dari 0,05 yang berarti tidak berkorelasi secara signifikan. Untuk korelasi dari redox dengan P tersedia itu memiliki nilai negatif yang berarti berkorelasi lemah, dan juga nilai SIG yang lebih dari 0,05 sama juga untuk tidak berkorelasi secara signifikan. Lalu untuk korelasi dari P tersedia dengan N total itu memiliki nilai yang positif yang berarti berkorelasi kuat, tapi untuk nilai SIG yang didapatkan itu juga lebih dari 0,05, maka dapat diambil kesimpulan bahwa korelasinya tidak signifikan. Nah, selanjutnya kita buat grafik, di grafik terus dikasih dialog, lalu kita pilih scatter atau dot, kita pilih simple scatter, klik define. Nah, untuk y-aksisnya kita masukkan redox, untuk x-aksisnya kita masukkan N total, lalu kita klik OK. Nah, untuk tabel selanjutnya kita lakukan hal yang sama, ke grafik, kasih dialog, lalu scatter atau dot, klik define. Nah, untuk N totalnya kita ganti ke P tersedia. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita buat grafik yang terakhir, klik divide. Nah, untuk y-aksisnya kita ganti ke N total. Nah, dari ketiga grafik tadi bisa kita rapikan terlebih dahulu dengan cara double klik. Lalu kita pilih add fit line add total. Lalu kita pilih liner atau linear. Lalu kita pilih close. Nah, dari hasil grafiknya dapat dibaca bahwa redox dapat diduga dari total dengan persamaan regresinya yaitu Y sama dengan 69,13 minus 45,67 dikali X dengan koefisien determinasi linearnya yaitu 0,058. Oke, kita juga rapikan yang grafik ini. Caranya masih sama. Nah, dari grafik ini dapat diduga redox dari ketersediaan P tersedia dengan persamaan regresinya yaitu Y sama dengan 40,68 min 1,46 dikali X dengan koefisien determinasinya 0,026. Dan yang terakhir kita rapikan juga, caranya masih sama, kita hapus dulu. Nah, untuk yang terakhir dapat diketahui N total dapat diduga dari P tersedia dengan persamaan regresinya itu Y sama dengan 0,68 ditambah 0,02 dikali X dengan koefisien determinasinya 0,105. Klik script dulu, lalu di environment kita import data Excel tadi. Nah, di sini untuk ulangan redox, N total, dan juga P tersedia kita ubah menjadi numerik. Untuk sisanya kita tetap dan jangan ubah lagi. Nah, untuk range di sini kita atur juga dari Excelnya tadi, ini kan dimulai dari A1 sampai ke G33. Jadi di sini kita setting ke A1, T2, G33. Kita import. Nah, lalu di lembar baru tadi kita ketikkan library, Diobio Research, dan library Notes. Lalu kita blok keduanya ya, terus kita klik run. Oke, kalau udah terbaca kayak gini, kita lanjut ke uji normalitas. Nah, untuk di uji normalitas kita ketikkan lily.test, lalu data yang kita gunakan. Di sini kita ke redox terlebih dahulu, dan kita ulangi caranya yang sama untuk ketiga perlakuan. Lalu kita blok ketiganya, dan kita klik run. Nah, di sini kita lihat bagian konsol untuk P value-nya itu sama-sama kurang dari 0,05 atau datanya itu tidak terdistribusi normal. Maka perlu dilakukan uji lanjut yaitu uji transformasi data. Nah, untuk uji transformasi data kita ketikkan data yang kita gunakan, lalu redox, subset.
untuk redox kita bedakan dengan tanda -1, lalu kurang dari -2 bintang SVRT, lalu dalam kurung kita masukkan data yang kita gunakan dan kita masukkan lagi untuk redoxnya. Nah, untuk perlakuan n total dan juga p tersedia kita lakukan cara yang sama. Nah, lalu jika sudah kita ketikkan, kita blok ketiganya, lalu kita run. Nah, di tabel ini juga sudah terlihat nilai dari uji transformasi datanya yang ada -1-nya ini. Lalu kita lakukan uji normalitas kembali. Caranya, kita ketikkan pilih tes, lalu data praktikan, terus dan ini kita pakai yang hasil dari uji transformasi data tadi. Terus kita lakukan cara yang sama untuk n total dan juga p tersedia. Lalu untuk uji normalitas tadi kita blok ketiganya dan kita run. Nah, lalu kita lihat bagian konsol di mana sudah muncul hasil dari uji normalitas tadi. Untuk p value dari redox itu sendiri sudah lebih dari 0,05 yang artinya datanya sudah normal. Untuk n total juga demikian, hasilnya sudah lebih dari 0,05 yang artinya sudah normal. Sedangkan untuk p tersedia masih kurang dari 0,05 yang artinya datanya belum terdistribusi normal. Sehingga kita perlu lakukan uji selanjutnya, yaitu dengan uji non parametrik menggunakan Kruskal-Wallis. Nah, untuk uji Kruskal-Wallisnya kita ketikkan Kruskal.test, lalu kita masukkan AVP atau p tersedia yang datanya belum terdistribusi normal tadi. Lalu kita buka rumus untuk pemberian MFC, data, lalu data yang kita gunakan. Nah, untuk yang selanjutnya kita lakukan cara yang sama untuk kompas dan juga kombinasi. Nah, jika sudah kita blok ketiganya, lalu kita klik run. Nah, di sini untuk p value dari MFC sendiri sudah lebih dari 0,05. Untuk yang kompos juga sudah lebih dari 0,05 dan juga untuk yang kombinasi juga lebih dari 0,5. Nah, yang artinya dari 3 perlakuan tersebut telah menghasilkan data yang telah terdistribusi normal. Untuk uji anukannya, dengan cara kita ketikkan analisis, terus kurang minus, dan kita pilih yang 2 faktor, lalu kita masukkan data yang kita gunakan, lalu kurung siku 5:7. 5:7 ini didapat karena redox itu berada di kolom kelima. Redox yang ini tuh berada di kolom kelima dari 7 kolom yang ada. Nah, kita koma, data yang kita gunakan. Similar untuk ulangan, koma lagi, data yang kita gunakan. Lalu untuk MFC, dan juga yang terakhir untuk kompos. Lalu kita gunakan koma, terus 1, dan kita blok mulai dari yang awal tadi, dan kita run. Kita enter lagi, kita ketikkan print. Untuk dalam kurungnya kita ketikkan analyze atau analisis, lalu kita blok dan kita run lagi. Lalu di bagian konsol kita lihat untuk hasil dari ujian ANOVA-nya. Di bagian dependent varian untuk PRV-nya itu untuk ulangan MFC, kompos dan juga kombinasi menghasilkan nilai yang lebih dari 0,05, sehingga dari ketiga ulangan tersebut tidak berpengaruh terhadap redox. Nah, lalu untuk Shapiro Wave-nya itu p value-nya lebih dari 0,05 yang artinya datanya telah terdistribusi normal. Lalu untuk variasi grupnya untuk MFC sendiri itu terdiri dari grup A untuk secara keseluruhan. Untuk kompos juga terdiri dari grup A, dan juga untuk kombinasi terdiri dari grup A juga. Lalu untuk hasil dari n-total sendiri, untuk PRV dari kompos itu lebih dari 0,05 yang artinya komposnya tidak berpengaruh terhadap n-total. Sedangkan untuk dari MFC dan juga kombinasi ini kurang dari 0,05 yang artinya sangat berpengaruh terhadap n-total. Untuk Shapiro Wave-nya, p-value-nya itu lebih dari 0,05 yang artinya datanya terdistribusi normal. Sedangkan untuk dependent variasi grupnya, untuk MFC terdiri dari grup A dan B, untuk komposnya grup A, dan juga kombinasinya ada grup A, B, C, dan D. Nah, selanjutnya untuk P tersedia, hasil PRV dari kompos, kombinasi, dan juga MFC itu sama-sama lebih dari 0,05 yang artinya secara keseluruhan ketiganya tidak berpengaruh terhadap P tersedia. Lalu untuk Shapiro Wave-nya itu memiliki nilai p-value-nya negatif atau yang menunjukkan bahwa ini tuh datanya tidak terdistribusi normal. Lalu untuk dependent variasi dari MFC-nya itu terdiri dari grup A, lalu untuk komposnya juga grup A, dan sedangkan untuk kombinasinya ada grup A dan B. Nah, selanjutnya kita lakukan uji lanjut untuk non-parametrik. Caranya kita ketikkan library. Ini kita isi FSA. Oke. Terus kita blok, lalu kita run.
Selanjutnya kita lakukan uji korelasi lain dengan cara kita ketik dan tes. Kita isi pertama redox dulu. Nah, lalu kita masukkan yang pertama MSI, datanya kita pakai data praktika tadi, metodenya kita pakai tanda petik Bonferroni maksud saya. Nah, selanjutnya kita copy paste aja, kita ganti yang MFC ini menjadi kompos dan juga kombinasi. Sedangkan untuk redox ini sendiri kita ganti menjadi N total dan juga P tersedia. Jadi masing-masing totalnya ada 9. Dan kita ganti totalnya menjadi P tersedia atau AVP. Kita pakai yang underscore 1. Nah, jika sudah ada 9 ini yang ada redox, N total, dan P tersedia, kita blok seluruhnya, lalu kita klik run. Nah, lalu kita lihat bagian konsol untuk nilai PADJ-nya untuk redox sendiri itu lebih dari 0,05 yang artinya tidak berpengaruh secara signifikan. Lalu untuk yang N total juga lebih dari 0,05 yang artinya tidak berpengaruh signifikan. Dan juga untuk P tersedia juga sama yang artinya memiliki nilai lebih dari 0,05, tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Oke, yang selanjutnya kita lakukan uji korelasi. Caranya kita ketik korelasi kurang dari minus core.test, kita masukkan data yang kita gunakan di singular. Lalu di sini aku mau masukkan untuk redox dengan N total terlebih dahulu. Lalu kita masukkan data yang kita gunakan. Nah, di sini kita tinggal copy paste aja untuk yang korelasinya. Nah, terus untuk yang N total aku mau ganti ke P tersedia, dan yang terakhir untuk redox aku ganti P tersedia dan N totalnya tetap. Nah, selanjutnya kita ketik print, dalam kurung ini kita isi korelasi. Untuk selanjutnya kita blok yang korelasi pertama dulu, lalu kita run. Jika sudah terbaca, kita blok yang bagian printnya, lalu kita run lagi. Terus untuk korelasi kedua dan ketiga caranya juga masih sama, satu persatu. Di bagian konsol ini kita lihat untuk nilai p-value dari korelasi antara redox dengan N total itu lebih dari 0,05 yang artinya keduanya berkorelasi, dengan nilai sampel estimate-nya itu negatif yang artinya berkorelasi lemah. Sedangkan untuk korelasi antara redox dengan P tersedia itu p-value-nya lebih dari 0,05 yang artinya berkorelasi, dengan nilai sampel estimate-nya itu negatif yang artinya juga berkorelasi lemah. Sedangkan untuk korelasi antara P tersedia dengan N total itu nilai p-value-nya juga lebih dari 0,05 yang artinya berkorelasi, sedangkan untuk nilai sampel estimate-nya itu positif yang artinya berkorelasi secara kuat. Nah, untuk last step-nya kita akan membuat grafik. Nah, caranya kita ketikkan library ggplot2, kita enter, kita ketikkan lagi library ggpp, lalu kita enter lagi, kita ketikkan library ggp. Nah, lalu kita blok ketiganya dan kita run. Nah, yang selanjutnya kita masukkan rumus ggplot, lalu kita masukkan data yang kita gunakan, terus koma, ada s. Untuk nilai x-nya kita masukkan data yang kita gunakan. Lalu aku di sini mau pakai yang redox dulu. Lalu untuk y-nya kita masukkan datanya lagi, terus kita pakai yang N total dulu. Terus ini kita beri plus 1, kita enter dan kita masukkan rumus yang telah diberikan melalui juknis ini. Kita copy paste aja dari juknis ke RStudio nya. Lalu kita blok dari mulai ggplot ini sampai yang kita copy paste dari juknis tadi, terus kita run. Nah, di sebelah kanan bawahnya ini terdapat grafik yang telah jadi. Untuk nilai x-nya itu adalah redox dan juga y-nya itu N total. Dapat diketahui dengan rumus y sama dengan 0,779 kurangi 0,00113 dikali r kuadrat sama dengan 0,04. Lalu kita lakukan cara yang sama, kita copy paste aja. Kita ubah untuk N totalnya menjadi V tersedia.
Nah, kalau udah lalu kita blok dan kita run lagi. Nah, di sini muncul tabel baru lagi di mana untuk nilai X-nya itu masih sama, yaitu redox, dan nilai Y-nya itu P tersedia dapat diketahui dengan rumus Y sama dengan 4,32 dikurangi 0,0181 dikali R kuadrat sama dengan 0,03. Nah, untuk grafik yang terakhir, kita ubah yang variabel X-nya redox menjadi P tersedia, dan P tersedianya untuk variabel Y-nya kita ubah menjadi N total. Lalu kita blok lagi dan kita run. Nah, ini buat grafik yang terakhir, untuk X-nya ini adalah dari P tersedia dan Y-nya dari N total yang dapat diketahui dengan persamaan rumus Y sama dengan 0,68 ditambah 0,0159 dikali R kuadrat sama dengan 0,10.